sekitar 4 menit lagi. Nah, nanti di pukul 9.33 saya akan absensi terlebih dahulu satu persatu ya, kayak gitu. Jadi ditunggu dulu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sambil menunggu beberapa yang belum hadir, saya akan absensi terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi bagi yang namanya saya panggil, boleh dibantu katakan hadir ya. Nah, di sini yang akan saya panggil, ini nama-nama yang memang link data dirinya sudah masuk di saya ya, teman-teman. Jadi apabila dari teman-teman merasa belum mengisi ataupun belum masuk gitu ya, untuk apa namanya link data dirinya gitu ya, nggak apa-apa. Nanti boleh dibantu infokan aja ke saya, seperti itu ya. Oke, pertama atas nama Muhammad Soleh. Iya, hadir. Hadir ya, oke, thank you. Lanjut lagi Yuli Eko Santoso. Yuli Eko Santoso ada? Belum ada ya? Oke, Dedi Rahmat. Ya, hadir, Mas. Hadir ya, oke, sip, thank you. Lanjut lagi Arianto. Arianto ada? Hadir. Oh, hadir ya, oke, sip, thank you. Lanjut lagi Calvin Ananta Putra. Ya, hadir Pak. Hadir ya, oke, lanjut lagi Randi Pratama. Randi Pratama ada? Belum ada ya? Oke, sip. Ada yang merasa belum saya panggil teman-teman? Saya Pak. Oke, satu-satu ya. Mungkin dari Kak Asmi dulu ya ini ya. Iya, saya Muhammad Oke. Azmi Arifki. Oke, sebentar. Muhammad Azmi Arifki. Oke. Oke, kakak belum mengisi link data diri ya? Untuk Asmi ya? Udah kayaknya. Oh, sudah. Oke, ntar saya cek kembali ya. Oke, next lagi. Thank you Kak Asmi. Lanjut lagi. Siapa tadi yang belum? Saya Pak, Randi Hidayat Pak. Oke, sebentar satu-satu ya. Dari Kak Rahmat dulu. Kak Rahmat siapa namanya? Oke, halo Kak Rahmat. Iya, Didi Rahmat. Saya nama Didi Rahmat. Oh, Didi Rahmat. Oh, Didi Rahmat tadi ya? Udah ya? Iya, Oke, iya. thank you. Oke. Tadi Kak Dangker ya? Dangker Roy Hidayat nih. Namanya siapa? Roy Hidayat. Danu Hidayat Pak. Oh, Danu Hidayat. Oke, sip. Sudah. Kita ada yang baru bergabung ya atas nama Randi Pratama ya. Oke. Siapa lagi yang merasa belum saya panggil? Ahmad Sapandi, Pak. Oh, Ahmad Sapandi. Oke, sebentar. Oke, sip. Sudah ya. Ada lagi yang belum saya panggil? Sudah semua? Oke, di sini ada 8 yang sudah terabsen. Oke, betul, di Google Meeting ada 8 ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk bantuan absensinya. Ya, ini pertama mungkin saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman semua dan terima kasih sudah menyempatkan untuk mengikuti sesi interview pada pagi hari ini. Nah, mungkin saya mau jelaskan untuk beberapa hal dulu ya, teman-teman. Jadi saya izin untuk di-mute dulu mikrofonnya, teman-teman. Mohon izin sebentar. Oke, nanti boleh dinyalakan kembali ketika saya minta untuk dinyalakan ya, teman-teman ya. Oke, jadi pertama mungkin saya mau jelasin terlebih dahulu untuk aturan interviewnya. Jadi untuk interviewnya ini sendiri nanti akan saya bagi 3 sesi ya teman-teman. Dimana untuk sesi pertama itu adalah sesi penjelasan terlebih dahulu dari saya. Nanti akan saya bantu jelaskan ke teman-teman mengenai tentang perusahaan kita, lalu juga tentang sistem kerjanya gitu ya. Maupun juga benefit yang bisa kami tawarkan buat teman-teman semua. Nantinya dari teman-teman boleh tolong didengarkan dahulu saja gitu ya. Disimak
simak baik-baik. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti ditanyakannya adalah saat sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Jadi sesi pertama itu tolong didengarkan dahulu saja ya teman-teman, seperti itu. Nanti ketika sudah selesai untuk sesi pertama ya, baru saya akan buka untuk sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang memang ingin bertanya gitu ya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, baru kita masuk ke sesi akhir, yaitu interview satu persatu. Nah, untuk interview satu persatunya, saya lebih ke validasi administrasi data dirinya teman-teman aja, kayak gitu ya. Mungkin bagi teman-teman tadi ada yang udah ngisi link data diri, atau ada yang belum masuk nih data dirinya, kayak gitu ya. Nanti saya cek ulang ketika interview satu persatu aja, seperti itu ya. Dan juga saya mohon untuk dipersiapkan dulu aja untuk SIM C dan STNK-nya, teman-teman. Gitu ya. Kenapa? Karena saya butuh untuk pengecekan tanggal berlakunya. Ya, nanti biar cepat juga saat interview, teman-teman boleh dibantu infokan tanggal berlakunya sampai kapan untuk SIM C dan STNK-nya. Seperti itu ya. Jadi boleh sambil dipersiapkan dari sekarang aja nggak apa-apa untuk SIM C dan STNK-nya. Oke, untuk ya interviewnya sendiri dari saya nggak ada masalah gitu ya. Kalau selama jalannya interview teman-teman nanti yang ingin mematikan kamera dulu nggak apa-apa. Yang penting interview satu persatunya nanti boleh tolong dinyalakan kembali gitu ya. Dan juga mikrofonnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk alur interviewnya bisa dipahami semuanya aman ya? Aman. Oke, sip, thank you. Saya anggap berarti semua aman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi pertama ya teman-teman, yaitu sesi penjelasan terlebih dahulu. Boleh tolong didengarkan baik-baik dulu ya, seperti itu. Oke, Aman, Pak. oke, sip, thank you Karandi ya. Oke, jadi pertama mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang perusahaan kita. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya sudah sempat mencari tahu ya, ataupun familiar, pernah lihat di jalan gitu ya. Ada driver ataupun kurir Astro ya, yang pakai jaket biru atau helm biru gitu ya, terus ada tulisannya Astro. Nah, itu adalah gambaran atribut ataupun visual untuk teman-teman driver nantinya seperti itu. Nah, untuk Astronya ini sendiri, kita itu bergerak di bidang platform belanja online teman-teman, atau sebutannya adalah quick e-commerce. Gampangnya, kita juga disebut sebagai e-grocery ataupun retail. Jadi mirip kayak Alfamart ataupun Indomaret. Tapi memang ada bedanya gitu ya. Bedanya di mana? Nah, kalau Alfamart itu mereka itu punya toko fisik teman-teman gitu ya, ataupun offline store. Jadi ketika customer pengen belanja, mereka bisa langsung datang aja gitu ya ke toko fisik buat belanja sendiri ya. Nah, kalau di Astro kita itu full online semua teman-teman. Kita nggak punya offline store ataupun toko fisik. Jadi customer wajib berbelanja itu menggunakan aplikasi online. Nah, terus barang-barangnya ditaruh di mana nih Kak? Nah, kita itu punya namanya warehouse dan hub teman-teman. Nantinya teman-teman semua ini akan kita tempatkan itu di hub, bukan di warehouse. Karena memang kalau di warehouse kita nggak ada driver teman-teman. Driver itu khusus untuk di hub. Karena memang nantinya customer itu akan dapat barang-barang pesanan mereka, itu adalah barang-barang yang ada di hub. Seperti itu. Nah, lalu kalau untuk Astro sendiri, kita warehouse itu sudah ada 5 tersebar di area Jabodetabek. Dan kalau untuk hub, kurang lebih saat ini sudah ada 30 tersebar di area Jabodetabek. Dan akan bertambah terus ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu kalau untuk produknya sendiri, yang nantinya mungkin teman-teman akan proses gitu ya, rata-rata adalah kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman gitu ya, kebutuhan rumah tangga kayak sabun, sampo, galon air, maupun juga mungkin fresh produk ya kayak daging, buah, ikan, nah itu semua juga ada di Astro. Nah, kalau untuk operasionalnya, kita ini buka 24 jam teman-teman, di 7 hari dan sepanjang tahun, jadi nggak ada off-nya atau liburnya gitu ya. Nah, saat ini untuk menunjang hal tersebut, Astro membutuhkan teman-teman semuanya di sini yang nantinya akan kita proses gitu ya untuk posisi sebagai driver ataupun mitra kurir. Nah, untuk driver di Astro tugasnya ngapain aja Kak? Nah, memang ada beberapa tanggung jawab teman-teman. Nah, ini boleh saya jelaskan secara cerita ya biar gampang dipahami juga. Oke, contoh, misalkan saya lolos sebagai drivernya Astro gitu ya. Oke, lalu saya misalkan nantinya ketika saya sudah lolos sebagai driver Astro akan dibantu untuk pendaftaran akun teman-teman di aplikasi namanya Astro Crew. Nah, di aplikasi tersebut nanti akan tertera untuk jadwal kerja saya dan juga untuk penempatannya. Contoh misalkan hari ini saya diminta untuk masuk di aplikasi Astro Crew, di mana untuk penempatan saya itu adalah di hub Duren Sawit misalkan gitu ya. Dan misalkan hari ini saya masuk jam 10 pagi. Ya udah saya tinggal datang aja ke hub Duren Sawit gitu ya. Jangan sampai jam 10 pagi, kalau bisa udah sampai teman-teman. Mungkin jam 9.55 udah sampai ya maksimal. Buat apa? Buat absen dulu. Ya teman-teman, absen dulu di aplikasi Astro Crew. Kalau sudah teman-teman tinggal standby aja nunggu di hub ya. Nanti ketika sudah ada orderan ataupun jam kerjanya teman-teman udah masuk gitu ya, baru teman-teman nantinya ketika ada orderan masuk dari customer, orderan tersebut akan masuk ke aplikasinya tim picker packer terlebih dahulu namanya. Nanti dari tim picker packer ini yang akan bantu menyiapkan barang-barangnya dan juga mempacking barang-barang pesanan teman-teman.
Ketika dari tim picker-packer sudah selesai untuk mempacking barang-barangnya dalam kondisi yang rapih dan juga aman, baru mereka akan panggil teman-teman yang bertugas sebagai driver. Nah, teman-teman, kita tinggal nyamperin aja nih ke mejanya tim picker-packer gitu ya. Lalu tinggal kita sampein aja gitu ya. Kita samperin, nanti tinggal diambil aja ataupun pick up barang pesanannya. Nah, tapi pastiin dulu untuk pick up barangnya sudah sesuai ya untuk kertas ordernya. Takutnya bukan barang yang harusnya kita bawa, main kita antar aja. Takutnya nanti malah salah antar ya. Seperti itu teman-teman. Ketika sudah dipastikan itu adalah barang pesanan kita yang harus kita pick up, yaudah teman-teman tinggal ambil gitu ya. Taruh di motornya masing-masing dan antarkan aja ke alamat customer. Seperti itu. Ketika sudah sampai di rumah customer, serahkan aja ke customer. Dan ketika sudah selesai, balik lagi ke hub teman-teman. Nanti ketika ada orderan masuk, antar lagi dan balik lagi ke hub. Ya, jadi selama jam kerja teman-teman itu tugasnya hanya nganterin barang aja dan juga standby di hub gitu ya sebagai driver. Jadi tugasnya hanya mengantarkan pesanan aja teman-teman. Seperti itu. Itu untuk gambaran tugas driver ya teman-teman seperti itu. Lalu kalau untuk syarat kerjanya Kak sebagai driver nanti seperti apa? Nah teman-teman saya harap pertama itu memiliki kendaraan motor. Dimana untuk motornya sendiri tahun minimalnya 2015 ya teman-teman. Jadi terhitung 10 tahun hingga tahun ini. Nah untuk SIM C dan STNK juga diwajibkan aktif. Kenapa? Karena memang demi keamanan teman-teman juga selama berkendara ataupun beroperasional. Karena kalau misalkan amit-amit gitu ya ketilang di jalan, nah itu kan mohon maaf teman-teman di luar tanggung jawab perusahaan ya. Gitu. Maka saya harap teman-teman semua memiliki untuk SIM C dan STNK aktif. Lalu misalkan Kak berkas saya nggak aktif, SIM C saya mati, STNK saya mati gitu ya. Terus misalkan motor saya juga di bawah 2015. Saya masih boleh ikut interview nggak Kak? Dari saya nggak apa-apa, teman-teman boleh ikut interview dulu aja sampai selesai. Nanti saya akan sarankan beberapa hal. Ya, saran pertama untuk STNK dulu. Apabila STNK-nya ada yang tidak aktif di sini, saran pertama boleh tolong diperpanjang dulu teman-teman. Nanti ketika sudah selesai diperpanjang, boleh info kembali ke saya dan akan saya proses ke tahapan selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, lalu saran kedua gitu ya, boleh coba cari pinjaman motor ataupun teman-teman punya motor satu lagi yang STNK-nya aktif, boleh digunakan aja. Ya, untuk pengecekan aja saat sesi onboarding ataupun tahapan onboarding itu nanti ada pengecekan motor teman-teman. Ketika kerja gimana Kak? Ketika kerja mau pakai motornya teman-teman lagi dari saya nggak ada masalah. Terpenting teman-teman pertama ada komitmen buat perpanjang STNK nantinya ketika sudah bekerja. Dan yang kedua jangan lupa diinfokan ke supervisor ataupun tim leader gitu ya kalau ada perbedaan data motor. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk motor juga sama ya, kalau 2015 ke bawah mungkin boleh coba cari pinjaman motor aja, nanti buat onboarding aja, pas kerja pakai motornya teman-teman lagi nggak apa-apa, yang penting bisa memastikan motornya masih aman. Karena kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu di luar tanggung jawab perusahaan ya teman-teman. Maka dari itu kita dari interview udah ngasih tahu ke teman-teman, seperti itu ya. Oke, lalu kalau untuk SIM C Kak, nah kalau untuk SIM C saran saya cuma satu ya, teman-teman bisa tolong diperpanjang dulu gitu. Kenapa? Karena kalau SIM C kan kita nggak bisa pinjam punya orang lain ya, itu kan data dirinya teman-teman sendiri, seperti itu. Oke, itu untuk saat kerja yang pertama ya. Lalu yang kedua, saya harap dari teman-teman semua memiliki handphone Android, bukan iPhone. Kenapa? Karena memang kalau untuk iPhone sendiri kita belum support sistemnya teman-teman. Jadi wajib handphone Android gitu ya. Dan yang ketiga, saya harap juga teman-teman tidak bertato dan bertindik. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan aturan perusahaan, jadi mohon pengertiannya aja. Seperti itu. Oke, lalu kalau untuk sistem kerjanya Kak sebagai driver nanti seperti apa nih? Nah, teman-teman semua saya harap bersedia bekerja itu minimal 23 hari kerja per bulannya, teman-teman. Nanti dengan skema 8 jam per hari dan bersedia apabila memang diminta untuk lembur. Ini termasuk dengan tanggal merah maupun hari libur nasional, teman-teman. Dan nanti akan kita bagi dengan sistem shifting, ada pagi, siang, dan juga malam. Dan untuk jadwal sendiri sudah ditentukan oleh atasan, jadi mohon maaf tidak bisa di-request ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau untuk lemburnya sendiri, ini sebenarnya informasi aja. Kita lemburnya itu sebenarnya kondisional. Jadi balik ke kondisi hubnya masing-masing aja. Terkadang mungkin hubnya teman-teman lagi ramai banget orderannya. Atau mungkin hubnya lagi kekurangan driver. Bisa aja teman-teman diminta untuk lembur. Seperti itu ya. Tapi nanti kalau lembur, untuk insentifnya itu juga akan meningkat teman-teman. Seperti itu ya. Jadi anggapannya nambah aja, nambah jam kerja ya teman-teman, seperti itu. Tapi kita memang nggak ada uang lembur, tapi nanti insentifnya tetap terhitung. Nah lalu kalau untuk shift malam, kita sebenarnya nggak ada shift malam ke pagi. Jadi paling malam itu jam 11 malam ya teman-teman udah selesai. Tapi balik lagi ke kondisi hub tadi, misalkan diminta untuk lembur. Ada beberapa driver Astro misalkan lembur, dapat shift malam dia lembur misalkan sampai jam 12 malam atau jam 1 malam kayak gitu ya. Jadi ada aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dapat shift malam gitu ya. Jadi balik lagi ke kondisi hub masing-masing nantinya. Oke, lalu kalau untuk benefitnya nih teman-teman, nah di sini ada beberapa komponen yang bisa kami tawarkan ya. Ini mohon disimak baik-baik ya. Oke, jadi yang pertama yang bisa kami tawarkan itu adalah komisi harian. Nah, untuk komisi harian itu sebesar 60.000 per harinya. Nanti 60.000 per hari ini bisa teman-teman dapatkan dengan syarat teman-teman datang ke hub
absen dan aktif bekerja. Teman-teman udah dapat 60.000 buat teman-teman di hari tersebut. Kayak gitu ya. Nah, 60.000 ini akan kita cairkan setiap bulan, tepatnya di tanggal 5. Jadi seperti gaji pokok ataupun gaji bulanan teman-teman. Nah, ini untuk komisi harian. Lalu yang kedua yang bisa kami tawarkan adalah insentif. Nah, untuk insentif ini menyesuaikan dengan jarak per ordernya. Contoh, misalkan jarak 0 sampai 3,99 km itu Rp8.000. Jarak 4 sampai 6,99 km itu Rp9.000. Jarak 7 sampai 10,99 km itu Rp10.000. Dan apabila jaraknya lebih dari 10 km itu Rp11.000 teman-teman. Ya, nanti menyesuaikan aja dengan total order yang teman-teman antar. Misalkan ini contoh aja ya teman-teman. Misalkan teman-teman selama 8 jam kerja gitu ya, nganterin 10 orderan aja deh. 10 orderan yang jaraknya 0 sampai 3,99 km. Itu kan 8.000 ya teman-teman. 8.000 teman-teman kali 10 aja udah 80.000 ya buat teman-teman. Seperti itu. Nah, 80.000 teman-teman tinggal tambah aja dengan 60.000 komisi harian. Berarti 140.000 di hari tersebut. Kayak gitu ya teman-teman. Tapi itu contoh aja ya. Rata-rata driver Astro itu nganterin 20 orderan teman-teman selama jam kerja. Jadi anggapannya teman-teman bisa dapat mungkin 160.000 paling kecilnya ya kalau jaraknya yang 8.000 aja. Seperti itu ya. Nah, untuk insentif ini sendiri, ini untuk cairnya nanti setiap 1 minggu sekali, teman-teman. Kayak gitu ya, biasanya di hari Kamis. Jadi beda dengan komisi harian yang 60.000 per hari cairnya setiap bulan. Kalau untuk insentif cairnya setiap 1 minggu sekali. Ya, biasanya di hari Kamis. Seperti itu. Kayak rata-rata untuk driver di Astro selama setiap bulannya yang bisa didapatkan itu di angka 2.500.000 sampai 5 juta rupiah teman-teman. Tapi bisa nggak Kak di atas 5 juta? Bisa ya teman-teman, karena insentif kita kan nggak terbatas ya. Jadi balik lagi dengan produktivitas bekerja teman-teman dan juga untuk total kehadirannya. Kalau performa kerjanya teman-teman bagus dan oke gitu ya, otomatis total kehadirannya juga pasti biasanya akan dikasih lebih sama supervisornya kayak gitu ya. Dan juga untuk insentifnya juga pasti akan meningkat karena teman-teman produktif gitu ya. Ada beberapa driver Astro yang dapat 6 juta, 7 juta, 8 juta pun ada teman-teman. Tapi memang karena dia getol ya. Jadi balik lagi ke teman-teman aja nantinya seperti apa. Ya, ini contoh aja teman-teman. Oke, lalu untuk yang ketiga yang bisa kami tawarkan itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Spesialisnya adalah JKM dan JKK. JKM itu adalah jaminan kematian, sedangkan JKK itu adalah jaminan kecelakaan kerja. Nah, untuk BPJS-nya ini sendiri nanti murni dari perusahaan yang mendaftarkan serta membayarkan teman-teman. Jadi nggak akan kita potong dari pendapatan teman-teman ya. Pendapatan teman-teman itu bersih buat teman-teman aja. Untuk BPJS ini nggak akan kita potong dari komisi ataupun pendapatan teman-teman. Seperti itu. Nah, itu adalah beberapa benefit yang bisa kami tawarkan buat teman-teman semua ya, yang bisa dipertimbangkan juga oleh teman-teman semua. Oke, terakhir dari saya, untuk tahapan rekrutmen kita masih ada beberapa tahapan lagi ya teman-teman setelah ini. Jadi nanti bagi teman-teman ya akan saya interview satu persatu dan yang lolos administrasinya akan saya lanjutkan ke tahapan selanjutnya yang tadi saya singgung di awal, namanya adalah onboarding. Onboarding itu adalah tahapan di mana nanti akan diberikan penjelasan yang lebih detail dan lebih banyak lagi dari yang saya jelaskan saat ini. Yang saya jelasin saat ini itu hanya cuman ya penjelasan kecil aja ya teman-teman, atau gambaran sekilas aja. Nanti detailnya lebih banyak dijelaskan adalah saat onboarding teman-teman. Gitu ya. Jadi boleh tanya sebanyak-banyaknya saat onboarding. Nah, selain itu nanti onboarding juga akan ada administrasi kontrak kerjanya teman-teman gitu ya. Kita pakai vendor namanya Staffing dan HPI. Teman-teman akan dapat salah satu dari mereka. Ya, mereka akan bantu kontrak kerjanya teman-teman. Jadi makanya sifatnya wajib buatin ikutin. Karena kalau misalkan teman-teman nggak hadir onboarding, mohon maaf teman-teman tidak bisa kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, lalu nanti ketika sudah selesai onboarding, baru teman-teman akan lanjut ke tahapan selanjutnya, namanya training. Untuk training itu kemungkinan tercepat bisa besoknya, teman-teman. Oke, untuk onboarding tadi itu akan dilaksanakan selama 1 hari aja secara offline berlokasi di training centernya Astro. Itu ada di Fatmawati Cipete, teman-teman. Ini sifatnya wajib ya. Nah, nanti untuk onboarding ini sendiri, jadwal terdekat itu ada di hari Senin, teman-teman. Berarti di tanggal 23 ya. Jadi bagi teman-teman yang lolos, nanti akan saya berikan undangan untuk onboarding di hari Senin. Seperti itu. Kalau nanti ketika sudah selesai onboarding, baru ya lanjut ke tahapan training, di mana untuk trainingnya ini sendiri, itu sudah terhitung bekerja. Dan untuk penempatannya langsung di hub-nya masing-masing ya, teman-teman, seperti itu. Karena sudah terhitung bekerja, jadi untuk pendapatan dan komisinya teman-teman juga sudah mulai kita hitung. Gitu ya, teman-teman. Oke, terakhir dari saya untuk tahapan rekrutmen ini semuanya gratis. Jadi baik dari saya, rekan kerja, ataupun perusahaan, tidak memungut biaya apapun untuk teman-teman mengikuti tahapan rekrutmen yang ada. Seperti itu ya. Oke, dari saya cukup teman-teman. Untuk informasinya seperti itu aja.
aja. Nanti detailnya lebih banyak dijelaskan lagi saat onboarding gitu ya. Jadi nanti onboarding akan lebih detail juga. Jadi dari saya seperti itu dulu aja. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Ini saya buka tanya jawabnya mungkin sekitar 7 menit ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi bagi yang ingin bertanya, boleh silakan ditanyakan aja. Tapi ganti-gantian ya. Tolong di raise hand dulu. Kayak gini. Gambar tangan ini diklik kalau ingin bertanya. Jadi kita ganti dengan teman-teman yang lain. Oke, boleh. Ada yang ditanyakan teman-teman? Atau mungkin sudah jelas semua? Saya mau nanya Pak, Oh boleh, Kak Soleh ya, silakan. kalau untuk motor Mm-mm, kan platnya mm-mm, mati mm-mm, nih Pak, mm-mm. bajak mati, plat mati. Nah, kalau untuk pengen kan saya pengen balik nama, balik nama nggak mungkin sebentar. Betul. Apalagi sekarang Bekasi ada pemutihan. Itu Mm-mm. gimana Pak? Oke, paling saran saya sama kayak tadi ya Kak Soleh. Jadi bisa coba Kak Soleh cari pinjaman motor dulu buat sehari dibawa ke onboarding. Kayak yang STNK-nya aktif, tahunan dan kaleng, dan motornya minimal 2015. Kayak gitu ya. Nanti pas onboarding dibawa, dan besoknya pas kakak kerja, pakai motor kakak dulu nggak apa-apa. Yang penting kakak nanti info ke tim leader ataupun supervisor, jangan lupa buat diinfoin kalau ada perbedaan data motor. Kayak gitu ya, biar dari mereka bisa ngupdate. Gitu ya. Oh iya, Banyak hal ya. oke Pak, udah cukup. Saya ke Kak Alvin Ananta Putra ya. Iya Pak, selamat Hmm? pagi Pak. Ya, selamat Saya pagi mau Kak. bertanya Pak. Boleh. Hmm? Untuk SIM kan saya belum jadi nih Pak, gimana ya Pak? Mm-mm. Oke, nah kalau SIM C ini kan kita nggak bisa pinjam ya Kak Alvin ya. Jadi pas onboarding itu memang wajib punya SIM. Nggak apa-apa Kak Alvin perpanjang ataupun urus proses SIM dulu. Nanti kalau sudah selesai SIM-nya, info ke saya aja. Nanti saya lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Kakak nggak perlu interview lagi, langsung onboarding. Kayak gitu ya. Oh baik Pak, terima kasih Iya, Pak. nanti saya jadwalin. Oke, thank you Kak Alvin. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Boleh Kak Fandi ya, silakan. Ya, itu apa orderannya itu Hmm? satu orderan itu ada berapa paket tuh misalnya, Pak? Oh, oke, sip. Jadi rata-rata ya teman-teman, untuk orderan yang bisa teman-teman bawa, itu biasanya antara range-nya ya, rata-rata itu di angka 1 sampai 3. Gitu ya, mungkin rata-rata 2. Paling banyak itu 3 ya teman-teman. 3 pun ini nggak yang banyak banget walaupun berat gitu ya. Misalkan kayak galon air semua isinya kayak gitu enggak ya. Jadi yang nggak membahayakan teman-teman juga. Biasanya 3 orderan ini yang mungkin orderannya nggak terlalu banyak dan masih bisa ditaruh di tas ataupun mungkin ditaruh di motor ya teman-teman. Dan itu juga balik lagi ke kondisi hub tadi, keramaiannya. Karena kan setiap hub beda-beda ya jumlah drivernya juga kayak gitu. Tapi rata-rata itu di antara 1 sampai 3 sih Kak Fandi ya. Seperti itu. Oh, iya. Makasih Iya. ya, Pak. Oke, sama-sama Kak Fandi. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tadi Kak Calvin sempat angkat tangan lagi ya? Raise hand lagi ya? Atau sudah cukup Kak Calvin ya? Cukup Pak. Cukup ya? Oke, sip. Thank you. Ada lagi teman-teman? Pak, saya mau tanya lagi Oh nih. boleh. Silakan Kak Soleh. Kalau kayak gitu domisili atau gimana ya? Oh penempatannya? Iya. Ya, penempatannya kan Kak Soleh udah isi link data diri ya? Kayak gitu ya. Hmm. Nah, nanti saya sesuaikan aja dengan pilihannya Kak Soleh. Kayak gitu. Jadi tetap dekat yang domisili juga. Kayak gitu ya. Nah, nanti apakah nantinya Kak Soleh misalkan pas onboarding ternyata hubnya lagi penuh. Nah, itu biasanya Kak Soleh akan ditawarkan 2 pilihan. Mau di hold atau di move ke hub lain yang terdekat juga. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan Kak Soleh mau di hold dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ternyata hubnya memang ada kebutuhan di hari Kakak onboarding, Kakak bisa langsung lanjut aja ke tahapan trainingnya. Kayak gitu ya, cuman beda tanggal trainingnya aja sih sebenarnya. Gitu ya Kak Soleh. Tapi penempatan tetap di pilihan Kakak ya, seperti itu. Ya. Oke, sip, thank you. Oke, boleh lanjut lagi ke Kak Rahmat Dedi. Halo, Ya, boleh Pak. silakan. Ya, silakan. Kalau untuk lokasinya itu jaraknya berapa meter ya Pak dari base-nya? Oke, nah kalau jaraknya berapa meter ataupun kilometer ya teman-teman, dari saya sendiri itu belum bisa menjawab karena kan setiap hub ini radiusnya beda-beda. Nah mungkin nanti akan terjawabnya saat teman-teman onboarding, mungkin nanti ada info atau mungkin saat training. Pas training nanti mungkin bisa tanya ke tim leader ataupun supervisor. Biasanya akan dijelaskan juga Kak Dedi. Gitu ya, karena kan pas training itu kan kakak-kakak semua juga masih baru, jadi nanti akan diajarkan juga beberapa hal maupun informasi. Jadi mungkin terjawabnya saat kakak training ya Kak Dedi ya. Seperti itu. Oh itu kalau Ya. misalkan apa namanya itu ada penjelasan terstruktur ya, maksudnya kita perjalanan ke sini kemana, jadi ada jelas ya, nggak ada yang missing ya Pak.
Iya betul, nanti sudah jelas semua kok, kayak gitu ya. Kakak area radiusnya tuh hubnya mana aja gitu ya. Misalkan hub Sama Jati Bening kasih mana aja. pembiayaannya kayak kita insentif, kayak kita Ya dapat betul, apa gitu. betul Ada betul. jelas ya Kak ya? Semua jelas ya. Nanti kan ada Oh sistem iya makasih. aplikasi ya Kak, gitu ya. Iya Oke, makasih. thank you juga Kak Rahmat. Oke, boleh Kak Randi Pratama, silakan. Ya, boleh dinyalakan mikrofonnya dulu Kak Randi. Sorry, belum nyala mikrofonnya. Pak, Oke, kalau sip. untuk Hmm. orderan sendiri yang masuk ditentukan supervisor apa masuk langsung aplikasi kayak online gitu Pak, KP Oke, kita? oke, sip. Jadi nanti teman-teman ketika ada orderan masuk itu akan masuk ke timnya dispatcher, itu mungkin kita sebut ya, atau mungkin ada tim terkait yang nantinya akan mengatur pengiriman orderan ke masing-masing driver. Jadi contoh misalkan ya, ini contoh aja ya teman-teman di hub, misalkan Jati Bening ada 5 driver nih, 5 driver gitu ya, mereka udah absen, masuk ke jam kerja 5 driver ini, nanti misalkan ada 5 orderan nih masuk juga barengan. Nah itu nanti akan dibagi satu-satu semua secara rata ya, jadi ganti-gantian. Nanti satu ngirim, yang satu naik, dapat orderan, ngirim, naik lagi, kayak gitu ya. Jadi secara bergantian prosesnya. Gitu. Jadi kita udah pastiin untuk teman-teman merata semua ya untuk jumlah orderannya dan juga jarak kirimnya satu sama lain. Kenapa? Karena kita pengen satu sama lain juga pendapatannya pasti dalam artian punya jumlah yang oke gitu ya. Targetnya Astra itu teman-teman driver bisa di angka 5 juta semua kayak gitu. Makanya jadi untuk pembagiannya diusahakan untuk adil. Nanti by sistem semua sih Karandi kayak gitu ya. By sistem dan ada yang mengkontrol juga ya tim controllingnya seperti itu. Ya, baik Pak. Makasih Pak. Ya sama-sama Karandi. Oke, ada lagi teman-teman? Sudah jelas semua? Jelas Pak. Jelas ya. Oke, kalau gitu Pak, satu lagi Pak, kalau boleh. Astro Menteng di mana ya Pak? Astro Menteng. Apa? Base-nya. Hubnya. Astro Menteng. Oh, Astro Menteng. Oke, sebentar. Saya cek Google Maps dulu ya di Hashim Masari. ya, sebentar ya. Detailnya itu di Oke, Menteng itu dia ada di sini. Oke, di Kebon Sirih nih, Kak. Dekat Kebun Gondang Dia. Siri ya Pak? Betul. Oh Gondang Dia. Makasih Pak. Makasih Oke, Pak. sip, sama-sama. Oke. Pak. Iya, kenapa? Kalau ya Astro Grand Wisata, maaf Pak, di mana Pak? Oke, Grand Wisata itu ada di sebentar ya. Oke, nanti teman-teman semua juga akan saya kirimkan ya untuk detail alamatnya, jadi aman aja sebenarnya. Oke, tapi ini nggak apa-apa, saya infoin dulu ya. Jadi Grand Wisata itu ada di Jalan Raya Mustika Jaya. Mustika Jaya. Iya, Ruko Grand Royal. Oh ya, baik Pak. Iya, Makasih Pak. oke, siap sama-sama ya. Oke, langsung aja kita masuk interview satu persatu ya teman-teman. Nah ini jangan lupa dipersiapkan untuk SIM STNK nih ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari pertama Kak Muhammad Soleh dulu. Oke, Kak Soleh boleh dibantu nyalakan? Oke, Ya, sip. bentar Kak. Iya, apa? Oke, Kak Soleh udah isi link data diri ya? Udah SIM Oke, apa? SIM C sama ya, SIM STNK-nya boleh disesuaikan dulu aja. Nggak apa. Saya tanya-tanya dulu ya. Oke, untuk link data diri yang diisi ini sudah sesuai sama aplikasinya Kak ya? Aman ya? Aman ya. Oke. Kakak untuk milih tempat penempatan di Jati Bening betul? Iya benar. Bener ya. Aman di Jati Bening berarti ya? Sebenarnya lumayan sih. Oh, lumayan. Kakak mau di mana berarti? Rawalumbu, Bandar Gebang itu. Oh, kita Bekasi cuma ada di Grand Wisata, Medan Satria sama Jati Bening sih, Kak. Yes, itu semuanya sih pertengahan. Betul. Tapi kakak mau di mana? Jati Bening aja nggak apa-apa. Kalau Medan Satria di mana tuh? Medan Satria itu dia ada di sebentar ya. Oke, Medan Satria itu dia ada di Jalan Raya Sultan Agung Bekasi, Medan Satria. Kalau Jati Beningnya di mana, Pak? Jati Bening itu di Jati Keramat, Jati Mekar. Kakak mau di mana? Medan Satria atau Jati Bening? Coba nanti boleh di share lognya. Oke, boleh. Lokasi itunya coba saya pengen lihat dari dari gue. Ya. Boleh. Oke, kalau gitu. Berarti ini saya taruh di Jati Bening dulu aja ya. Iya. Oke, sip kalau gitu. Oke, ini saya kirimin dulu di WhatsApp biar nggak lupa ya. Kakak nomor teleponnya yang belakang 815 betul? 8815 ya. Ya, oke. Oke, sip. Lanjut lagi ya. Oke, ini untuk motor sendiri merek dan tahunnya, Kak Soleh?
Tahunnya 2015. Motornya Honda Beat. Beat ya. Oke. 2015 ya? Ya, Oke, sip. Untuk kesibukan saat ini sedang apa, Kak Soleh? saat ini sedang ya paling apa aja sih Pak? Oh, Lagi freelance saja ya. Oke, ya, siap. Untuk handphone Android? Android Pak. Ya, untuk kakak juga mohon maaf tidak bertato dan bertinik ya. Enggak. Nggak ya. Oke, berarti ini pertama kali di Astro? Oke, untuk SIM C-nya aktif sampai kapan, Kak? Dibantu sebutin tanggalnya aja. 2009 nggak, tanggal 28. Oke, sip. Untuk SNK-nya yang tahunan kaleng, bantu disebutin juga tanggalnya. Untuk apa STNK-nya Hmm. 3 Februari 2025 kalengnya. Kalengnya 2025. Itunya Hmm. iya, itunya 8 Februari 2021. Oke, berarti mati ya. Ya, Oke, sip. Nah, ini paling saran saya tadi ya, Kak Soleh, bisa tolong diperpanjang dulu atau mungkin nantinya kalau ada pinjaman motor atau motor lain yang bisa digunakan, boleh nanti diinfo aja ya. Aja ya. ya. Berarti nanti kalau itu infonya langsung ke hub di situ ya. Ke WhatsApp saya aja dulu, jangan ke Oh, hub. ke WhatsApp. Iya, Oh, jangan ke ya hub udah. dulu ya, kayak gitu. Jadi ke WhatsApp saya dulu, nanti kalau sudah oke gitu ya dari saya, baru saya lanjutkan ke tahapan onboarding. Nah, nanti dari onboarding itu baru kakak bisa lanjut ke training, kayak gitu ya. Jadi Oh, jangan ke hub ya, kayak gitu. Nanti orang hubnya bingung soalnya. Oke, sip. Kalau gitu Kak Soleh udah boleh meninggalkan ruangan ini ya. ya, Oke, terima kasih banyak atas waktunya Kak Soleh. Selamat siang. selamat siang. Oke, sip. Lanjut lagi ke Kak Dedi Rahmat. Oke, Kak Dedi Rahmat ada? Halo Pak. Oh, ada ya. Oke, sip. Kak Duh, Dedi, handphone untuk error link lagi, Pak. data diri yang diisi sudah sesuai semua berkasnya? Aman? Pak, maaf Iya, Pak. kenapa? Handphone saya agak error nih. Heeh. Udah. Sip. Oke. Apa Pak? Ini SIM saya nih. Oke, boleh dibantu sebutin aja SIM C-nya aktif sampai kapan? Atas nama saya Didi Rahmat. Hmm. Didi Rahmat. Iya, Dedi Rahmat aktif sampai kapan? Sampai 2025 bulan 10 tanggal 17. Oke, sip. Untuk SNK-nya tahunan kaleng? STNK-nya itu 2026 Pak. Hmm. Tanggal Yang kalengnya? 28 bulan. Yang kalengnya di belakang ya Pak ya? Ya, betul. Biasanya dibalik ya. Sampai 28/04/2030. Oke, sip. Thank you. Masih aktif ya. Oke, untuk penempatan nih, Kak Dedi milih di Danau Sunter. Aman? Saya di Menteng Pak. Oh, Soalnya di Menteng aja. Iya. Boleh. Oke. Untuk motornya sendiri, merek dan tahunnya? Merek 2025. Motornya Elektrum Pak. Elektrum ini motor listrik ya? Iya motor listrik Pak. Oh, tapi nanti oke. saya mau ganti ke motor yang lain Pak untuk sementara. Oh, kakak ada motor lain yang bisa digunakan? Nanti saya untuk sementara Elektrum dulu. Oke, soalnya mohon maaf nih Kak Dedi. Jadi kalau untuk onboarding sama untuk bekerja kita belum support untuk motor listrik. Kayak gitu. Iya. Betul. Jadi nanti coba cari cari motor lain yang bisa digunakan buat onboarding sama buat kerja juga kalau ini ya kasusnya ya. Iya. Kayak gitu. Nanti kalau ada info ke saya di WhatsApp ya. Iya. Oke, sip kalau gitu. Oke, untuk kesibukan saat ini sedang apa? Driver Grab. Oke, kenain aja ya. Oke, lalu untuk handphone Android? Android. Android ya. Untuk kakak juga tidak bertato nomor ini ya? Tidak. Oke, ini pertama kali di Astro? Iya pertama kali. Kali ya. Oke, dari sini sudah cukup Kak Dedi. Nanti kalau sudah ada motor lain yang bisa digunakan, info ke WhatsApp saya aja ya. Oh iya. Kalau gitu boleh meninggalkan ruangan ini. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Dedi ya. Iya Pak. Oke, selamat siang. Oke, lanjut lagi ke Kak Muhammad Azmi Arifki. Ya. Oke, sip. Kak Azmi, kayak ini Kak Azmi link data dirinya belum masuk di saya. Sebentar saya cek dulu ya. Kakak ngisinya baru atau sudah lama? Kemarin malam sih. Kemarin malam? Iya. Oke, sebentar. Apa mau saya kirim ulang aja? Sebentar saya cek dulu ya. Ya, belum masuk. Mungkin nanti boleh coba dibuka lagi linknya, dipastikan sudah dikirim ya Kak Azmi ya? Oh, Oke, iya. nggak apa-apa. Oke, berarti kakak domisili di mana Kak Azmi? Di Jatikramat. Oh, Jatikramat. Berarti penempatan Jatibening aja? Iya, dekat. Oke, sip. Untuk motornya, merek dan tahunnya? Honda Beat 2019.
Oke, 2019 ya. Oke, untuk kesibukan saat ini sedang apa? Shopee Food driver sih. Ada ya. Oke, untuk handphone Android? Android ya. Untuk kakak tidak bertato dan bertitik ya? Tidak. Oke, ini pertama kali juga di Astro? Iya, pertama kali. Oke, untuk SIM C ini aktif sampai kapan? 2028 bulan 11. Oke, untuk STNK-nya tahunan kaleng? Kalengnya tanggal 31 Juli 2029. Hmm. Pajak 31 Juli 2025. Oke, masih aktif ya. Oke, dari sudah cukup untuk Kak Asmi. Nanti kalau lolos saya undang onboarding ke Fatmawati hari Senin bisa? Bisa. Bisa ya. Oke, Ini nanti tanggal setelah ini 23 langsung sih. ya tanggal 23. Nanti setelah ini langsung diisi link data dirinya dulu ya, karena mau saya serahkan ke tim administrasi. Oke. Oke, sip. Kalau gitu boleh meninggalkan ruangan ini. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Asmi ya. Oke, terima kasih. Oke, sama.